merefresh sedikit bahwa pernyataan dari Prince Leroy yang mengetengahkan 11 AAUPB yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur, yaitu ada Principle of Legal Security, Principle of Proportionality, Principle of Equality, Principle of Carefulness, Principle of Motivation, Principle of Non-Measure of Competence, Principle of Fair Play, Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness, Principle of Meeting Raised Expectation, Principle of Undoing the Consequences of All Annual Decision, dan Principle of Protecting the Personal Way of Life yang sudah saya sampaikan di YouTube sebelumnya ya. Lalu oleh Pak Kuncoro Purbo Pranoto ditambah 13 ya. Ada Principle of Sapientia dan Principle of Public Service. Untuk kali ini kita akan berangkat dari penjelasan Pak Purbo Pranoto ya. Asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak-hak hukum yang diperoleh oleh warga berdasarkan suatu keputusan atau ketetapan atau kebijakan sehingga tercipta stabilitas hukum. Ini saya hanya memantik, sisanya silahkan adik-adik cari sendiri, didengarkan juga yang dari YouTube saya yang 50 menit, yang dari buku Pak Ridwan ya. Kemudian juga selanjutnya masih di asas kepastian hukum. Pada dasarnya asas ini menentang berlakunya daya surut atau penarikan kembali suatu keputusan yang merugikan pihak yang berkepentingan kecuali dalam hal asas kepastian hukum tidak menghalangi penarikan kembali atau perubahan suatu keputusan, penarikan kembali atau perubahan bila ketetapan yang menguntungkan didasarkan pada kekeliruan, juga penarikan kembali atau perubahan bila berkepentingan dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap. Selanjutnya ada asas keseimbangan, menghendaki adanya keseimbangan yang wajar apabila dalam keputusan memuat pemberian sanksi. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan, menghendaki suatu keputusan atau kebijakan dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama. Asas bertindak cermat, menghendaki sikap pengambil keputusan senantiasa bertindak hati-hati. Asas motivasi untuk setiap keputusan menghendaki bahwa setiap pengambilan keputusan atau ketetapan harus berdasarkan alasan yang jelas, benar, dan adil. Asas jangan mencampur adukan kewenangan menghendaki agar dalam pengambilan keputusan, seseorang atau pejabat atau instansi harus memiliki kewenangan yang diberikan negara kepadanya serta digunakan dengan maksud untuk menggunakan kewenangan tersebut. Disebut juga dengan asas larangan détournement de pouvoir atau larangan bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya, asas permainan yang layak menghendaki bahwa aparat pemerintah atau administrasi negara memberi kesempatan yang luas kepada warga, kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan adil. Sebetulnya, secara historis Indonesia telah mengalami perkembangan dalam pengelolaan pemerintahannya sejak tahun 45 setelah proklamasi kemerdekaan. Berbagai faktor seperti politik, budaya sosial, ekonomi, dan lain-lain telah mewarnai perkembangan, termasuk faktor-faktor untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berbagai faktor itu menyebabkan belum berkembangnya AAUPB dalam kurun waktu hingga 1970. Sampai diperkenalkan oleh G.A. Van Pulje pada tahun 53, itu ada waktu sebanyak 25 tahun, sehingga pada tahun 78 barulah Indonesia benar-benar mulai mengenal AUPB dalam HAN yang tadi dikemukakan oleh Prince Leroy. Kemudian disusul juga dengan adanya Undang-Undang 586 yang sudah kita bahas ya saat Zoom. Kemudian Undang-Undang 586 itu termasuk ininya ya, amandemen-amandemennya. Kemudian juga ternyata setelah Undang-Undang 586 itu juga ada di tahun tahun 99 ya, Undang-Undang 2899 itu di dalamnya juga mengatur mengenai pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Kemudian masih di Undang-Undang 2899 itu ternyata juga menjadi tumpuan asas-asas lain yang dikembangkan dalam HAN oleh para ahli. Jadi urutannya Undang-Undang 586,
Undang-Undang 2899 baru UU-AP ya, baru Undang-Undang 3014. Jadi sebelum berlakunya UU-AP itu yang dijadikan patokan Undang-Undang 586 dan Undang-Undang 9 2004 ya. Kemudian mengenai good governance ya, apabila Indonesia telah memiliki hukum material dan hukum formil, jadi tadi undang-undang yang saya ceritakan itu menjadi landasan hukum baik secara material maupun formil dalam pembentukan good governance di Indonesia. Dasar pertimbangan dibuatnya UU-AP adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga penggunaan wewenang badan atau pejabat pemerintah tidak hanya dituntut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan akan tetapi juga mengacu pada AAUPB. Alasan lain yaitu untuk menyesuaikan persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian tujuannya kalau dirinci secara poin itu yang pertama menciptakan tertib penyelenggaraan AP administrasi pemerintahan, yang kedua menciptakan kepastian hukum, selanjutnya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, selanjutnya menjamin akuntabilitas badan atau pejabat, selanjutnya memberikan perlindungan kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, selanjutnya melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB, dan yang terakhir memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Silakan dilihat ya, ada di pasal 5 UU AP menyatakan bahwa penyelenggaraan AP berdasarkan asas legalitas. Tadi asas legalitas sudah saya sebut yang pertama tadi ya, asas kepastian hukum. Dan seterusnya silahkan dibaca termasuk pasal 10 ayat 1 dan 2 yang sudah kita bahas. Jadi UUAP itu merupakan kompilasi ya dari undang-undang sebelumnya, walaupun undang-undang sebelumnya itu bukan berarti tidak dipakai lagi gitu ya, tetap menjadi sebuah perhatian khusus dalam konteks AUPB, tapi sebagai penutup bahwa ketentuan dalam UUAP menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya untuk mewujudkan good governance, memberantas KKN, baik itu secara preventif maupun represif. Ya, jadi misalkan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme bisa digunakan AUPB. Untuk memvonis KKN juga bisa, juga harus menggunakan konsep AUPB ya. Selanjutnya di samping tadi kita membahas KKN ya, bersih dari KKN itu juga menciptakan birokrasi yang semakin baik, semakin transparan, semakin efisien, dan juga membangun pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat sekaligus pejabat administrasi negara yang lebih demokratif, lebih objektif, serta lebih profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Pembahasan ini kurang lebih sama dengan pembahasan-pembahasan kita sebelumnya ya, hanya mungkin ada nanti dalam narasi ada beberapa poin yang bisa menjadi tambahan referensi atau pengayaan, silahkan untuk dimengerti gitu ya. Tulisan dalam yang akan saya narasikan ini melakukan kajian AUPB yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diuraikan bahwa NKRI itu berbentuk republik. Dasar hukumnya pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Pemegang kekuasaan eksekutif di Indonesia itu adalah presiden, dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Berdasarkan ketentuan pasal 17 UUD 45 dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden dibantu oleh para menteri, itu dasar hukumnya ya. Kekuasaan membuat undang-undang dalam arti formil dipegang oleh presiden bersama DPR yang merupakan wakil yang dipilih langsung oleh rakyat. Anggota DPR itu sekaligus menjadi anggota MPR. Di samping juga ada nanti DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Secara historis Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan dalam pengelolaan pemerintahannya sejak tahun 45. Tadi sudah disebutkan ya, sampai pada tahun 78 itu ada Pak Leroy ya yang mengetengahkan 11 poin tadi.
Kemudian, setelah jatuhnya era Orde Baru, AUPB yang awalnya merupakan bagian dari HAN tidak tertulis, itu mulai diusulkan untuk menjadi hukum tertulis. Hal ini diuraikan dalam beberapa undang-undang yang tadi sudah saya sebutkan, dimulai dari tahun 86. Ini saya akan ungkapkan beberapa istilah aja ya yang belum ada di pembahasan sebelumnya. Di sini dituliskan bahwa dijelaskan pula bahwa tugas pemerintah adalah untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana diamanatkan yang sudah saya sebutkan ya, otentiknya ada di mana. Tugas tersebut cakupannya sangat luas, sehingga diperlukan peraturan yang mengarahkan penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, menjadi citizen friendly. Ya, citizen itu masyarakat, friendly itu bersahabat. Secara harfiah bersahabat. Citizen friendly itu berarti menjadikan masyarakat sebagai partner, ya, sebagai um, friendly itu lebih dari teman. Maksudnya friendly itu di sini bukan berarti ramah atau so akrab, bukan gitu ya, tapi bisa menjadi partner, bisa menjadi tandem gitu ya. Kalau bahasa dalam pertandingan tuh tandem gitu biasanya. Jadi misalkan kalau teman-teman ngikutin badminton gitu, si A sama si B ini udah tandem nih, kemana-mana tuh pasti oke, di pertandingan apapun pasti oke, kayak gitu misalnya, itu namanya tandem ya. Jadi diharapkan konsep citizen friendly ini tuh bisa menjadikan masyarakat tuh sebagai tandem. Pemerintah percaya masyarakat dan masyarakat juga percaya pemerintah. Itu harapannya ya, itu udah solennya. Untuk memberikan landasan bagi konsep citizen friendly itu, maka harus diberlakukanlah AUPB tadi ya. AUPB itu harus menjadi norma hukum yang mengikat, makanya dituangkan dalam UAP. Penjelasan umum UUAP itu menyatakan bahwa AUPB akan terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Yang mana saya sebutkan, perubahan masyarakat itu cepat, sedangkan perubahan hukum itu lama. Oleh karena itu, penormaan asas ke dalam undang-undang berpijak pada asas-asas yang telah berkembang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam penyelenggaraan good governance untuk menciptakan negara yang bersih dari KKN, itu harus ada kolaborasi antara tujuan dan cara mencapai tujuannya. Saya akan bacakan beberapa pasal ya yang untuk dipelajari, di highlight gitu ya. Sebenarnya ya kalau baca undang-undang tuh harus awal sampai akhir, tapi pasti ada beberapa poin gitu ya yang udah saya sebutkan, jangan dilupakan ya, dibaca catatannya. Selain pasal-pasal yang sudah saya sebutkan, itu juga ada pasal 4 ayat 1 ya, itu ada di um, UUAP. Pasal 4 ayat 1 itu dilihat merupakan ruang lingkup pengaturan AP ya, dan di pasal 4 ayat 2 itu juga menyinggung sedikit tentang kewenangan, tentang diskresi, penyelenggaraan prosedur dan seterusnya. Seperti itu. Jadi pada intinya sudah nangkap ya kalau di Indonesia itu begini begini begini. Pada intinya juga poin yang tidak boleh dilupakan, tidak hanya sekedar di eksekutif ya, tapi dari legislatif, yudikatif, eksekutif, masyarakat itu juga harus melaksanakan AUPB. Jenis-jenis AUPB yang berlaku di Indonesia, silahkan teman-teman cari sumber sebanyak-banyaknya. Selain itu juga mendengarkan yang sudah saya narasikan dari bukunya Pak Ridwan.